maksudnya mereka bisa meneruskan bisnis kita. Jadi pengennya tuh bikin bisnis untuk keluarga sebenarnya, jadi kayak family business gitu. Dan alhamdulillah Allah jabah bisnisnya sama keluarga, sama Kak Kiana. Jadi memang kita berempat itu ada perusahaan namanya Swiss Group gitu, bukan Switzerland ya, tapi Swiss Group itu Shiren Wisnu Irwan. Oh baik. Jadi berempat gitu ya, dan itu ada beberapa line bisnis lah gitu. Dan memang karena aku suka di fashion, jadi aku sama Kak Kia tuh lebih mendalami yang fashionnya gitu, yang Kak Irwan yang mendalami untuk travelnya, Kak Wisnu mendalami yang lainnya gitu. Jadi itu ada part masing-masing di perusahaan ini gitu. Memang agak tricky ya untuk kayak ini common banget pertanyaan dari orang-orang gitu. Susah nggak gitu? Kalau dipikir di kepala sih susah sih ya. Cuman lagi-lagi pertolongan Allah tuh nggak pernah berhenti gitu. Matematikanya manusia tuh pasti kayak banyak stucknya di kepala aku. Gimana cara bagi waktunya? Gimana cara start bisnis ya? Aku bukan dari anak bisnis gitu kan. Jadi memang pentingnya ilmu di bisnis pun tuh penting banget, karena dulu itu aku ingat pertama kali setelah married itu suami itu bisnis nekat gitu, mengandalkan kayak ya udah mudah-mudahan orang beli kepedean karena percaya sama kita gitu, Mengandalkan diri sendiri. iya kepedean banget gitu ya. Jadi mengandalkan kita di entertain orang bakalan beli gitu kan. Ternyata itu salah banget dan kita nggak ngerti bisnis sama sekali. Ya kadar Allah, memang akhirnya semua tabungan yang suami punya untuk bisnis tersebut gak balik sama sekali. Itu bisnis pertama tuh, aku inget banget itu zonk banget. Dan di situ tapi ya pasti Allah tuh ngasih sesuatu pasti ada hikmahnya ya. Di situ kita benar-benar kayak, terutama suami kayak kita nggak boleh kepedean jadi manusia gitu. Dan terus kita tuh harus ada ilmunya di setiap hal yang kita jalanin gitu. Bisnis pun kita juga nggak boleh kepedean tentang entertain bakalan menentang entertainer bakal laku gitu kan. Cuman beda nih, biasanya acting tiba-tiba jualan kan itu beda hal gitu. Jadinya akhirnya dari situ suami belajar itu coaching bisnis di mana-mana, ngambil kelas bisnis lagi, kita belajar dulu gitu. Baru akhirnya benar-benar terjun banget gitu. Memang kalau untuk bisnis yang fashion, kakakku duluan sama mama aku. Di tahun kedua aku ikut join gitu. Dan ya alhamdulillah terjun Allah tahun ini tahun ke-12. Masya Allah. Semoga Allah jaga. Semoga Allah jaga, dan yang pastinya semoga pertolongan Allah ada terus pastinya. Nah, tadi Shirin juga bilang gitu bahwa sebenarnya bisnis sama keluarga tuh tricky banget ya kan gitu. Gimana caranya tetap quote-unquote profesional, tapi juga kan namanya bisnis pasti ada permasalahan bisnisnya kan. Bukan terus kita sesama saudara yang nggak mungkin adem ayem aja juga gitu. Gimana menjalin komunikasinya nih Shirin? Ya sebenarnya itu banyak banget yang nanya, karena sampai ada kata-kata yang sebenarnya sedih setiap mendengar, aku mendingan bisnis sama orang lain daripada keluarga sendiri. Ya, banyak banget yang ngomong kayak gitu sama aku. Ya lagi-lagi yang pertama pertolongan Allah gede banget, kalau nggak kita pasti ada berantem. Iya Kan, karena ngomongin uang. Betul kan. Terus yang kedua itu memang satu frekuensi itu penting banget. Jadi kayak ya makanya aku selalu bilang ini pertolongan Allah sih, kita kayak gini semoga Allah jaga ya gitu. Kalau enggak sih bisa ribet banget sih kalau ngomongin uang gitu. Apalagi ngomongin bisnis, ada yang ngerasa ini karena gue, karena ini gue yang capek ini ya gitu kan. Kalau nggak sefrekuensi gitu, yang sefrekuensi pun bisa kayak gitu. Di awal-awal juga kita banyak banget debatnya gitu, tapi ya pertolongan Allah banyak banget alhamdulillah. Dan akhirnya kita udah komit dari awal, semuanya ada porsi masing-masing supaya nggak overlap, supaya satu part itu gak kebanyakan kepala gitu. Jadi ya udah di bisnis ini aku sama Kia, di bisnis yang ini Kak Wisnu, di bisnis yang ini Kak Irwan. Boleh ngasih pendapat untuk kebaikan masing-masing, tapi balik lagi siapa nih part-partnya. Jadi kayak kita menghargai supaya nggak overlap gitu loh. Kalau kebanyakan kepala nih, dengan segala bodohan aku ya, kalau kebanyakan kepala di satu divisi ini ya, yang ada ribut nggak menurut
menurut gue ini lebih bagus, promosi seperti ini lebih bagus, enggak bajunya bagus dan kayak gini yang ada berantem. Jadi kayak saling menghormati aja karena udah diputuskan dari awal tanggung jawab masing-masing, dan akan dipertanyakan juga tanggung jawab masing-masingnya bener-bener dijalankan apa enggak gitu. Jadi kayak itu dari awal banget tuh waktu kita nge-build perusahaan ini kita bagi-bagi ya. Jangan hal ini empatnya yang ngasih keputusan gitu, itu nggak bisa gitu. Kalau kita ya menghindari konflik sih sebenarnya itu ikhtiar sih, lagi-lagi ya pasti salah satu doanya kayak Allah jauhkan dari ribut, dari seks segala macam gitu kan. Karena kan itu klasik banget gitu. Kita ngomong bisnis, partner bisnis yang orang lain, saudara dan sebagainya, akhirnya renggang, akhirnya putus silaturahmi, naudzubillah ya gitu, naudzubillah jangan sampai gitu. Dan itu kalau enggak karena pertolongan Allah, karena ikhtiar yang kuat banget, kencang dan keyakinan itu agak sulit sebetulnya gitu kalau ngandelin logika dan juga ego manusia yang masya Allah banget itu gak ada selesainya. Nah,